Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku, karena saya lihat ini komentar-komentar saudara kita di lapangan sudah ada peningkatan maupun yang belum ada yang kelihatan sahabat saudaraku ya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan ada peningkatan kedepannya, itu yang kita inginkan, tetapi penuh perjuangan, penuh kesabaran dan satu cobaan. Nah, itu pesan saya dari penjelajah 75 saudaraku. Nah, jadi begini saudaraku, ada pertanyaan saudara kita ini, saya akan angkat mengenai pertanyaan saudara. Saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya ventilasi. Nah, saudara kita ini, seulangnya saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya bahasa ventilasi. Ventilasi itu berarti jalan udara masuk di dalam ruangan RBW, berarti suhu. Beda kalau kita berbahasa kelembaban berarti air. Nah, jadi kalau saudaraku, saya akan membahas mengenai adanya bahasa ventilasi, karena ada beberapa tingkatan yang saudara gunakan di lokasi ventilasi di gedung saudara. Ada biasa menggunakan ventilasi itu semacam kayak kayu ya. Nah, ada juga menggunakan batu cetak. Nah, itu yang batu dibikin lubang angin. Ada juga menggunakan pipa paralon, tetapi yang paling banyak menggunakan saudaraku itu pipa. Nah, saudara ini menanyakan kalau kita menggunakan pipa paralon guru, kira-kira yang bagusnya yang mana? Apa satu baris atau dua baris? Dan jaraknya gimana? Nah, jadi itu yang saya akan bahas saudaraku mengenai adanya jalan masuknya udara, angin masuk di dalam ruangan RBW yang bisa mengontrol suhunya di dalam ruangan RBW, yaitu adalah udara 24 jam berlaku siang malam, sama dengan kelembaban, dan itu memang diinginkan walet. Jadi mengenai adanya bahasa pipa saudaraku, usahakan saudara menggunakan di situ, lihat dari lokasi saudara dan di situ juga gedung saudara, semua kita bisa gunakan antara pipa 4 inci paralon dan pipa 3 inci paralon. Tetapi usahakan saudaraku ya, yang belum terpasang usahakan saudara menggunakan pipa warna abu-abu ya. Itu kalau putih tidak apa-apa juga saudaraku, hanya biasanya kalau pipa putih biasa ada pantulan cahaya kayak menyala. Nah, kalau terang matahari biasa ada terpantul di situ. Kalau pipa putih, apalagi kalau pipa putih yang tipis, karena ada dua pipa itu, ada yang tebal ada yang tipis ya. Makanya saya sarankan, penjelajah 75 sarankan usahakan menggunakan pipa warna abu-abu. Seumpamanya saudara belum memasang ya, belum beli pipa, tetapi kalau sudah beli pipa, saudara sudah potong, tidak jadi masalah, gunakan saja itu. Nanti di dalam ruangan RBW saudara menggunakan di situ elbow, usahakan elbownya, kan elbow itu kan warna abu-abu, usahakan sambungannya lagi di situ saudaraku potong, usahakan warna abu-abu ya. Itu saudaraku ya, itu saran penjelajah 75. Mengenai adanya bahasa berapa jarak bang, apa satu susun baris ke sana, dari depan ke belakang, bisa satu susun saudaraku, bisa juga dua susun, tergantung dari jarak. Umpamanya kalau mepet jaraknya itu bisa satu susun aja, tetapi kalau penjelajah 75 menender gedung rumah walet di lapangan itu rata-rata dua susun. Jarak itu rata-rata 50, antara pipa ke pipa 50, bisa juga 55. Dari pipa jaraknya kita tarik meter 55, tarik lagi meter 55. Itu jarak perantara. Nah, kalau ini kan dua baris saudaraku, yang pernah saya perlihatkan itu gambarnya, dua susun. Ya, kalau di bawah pun begitu. Jarak antara di atas dengan di bawah saudaraku, yang dua susun ini baris ya, dari kiri ke dari depan ke ujung ya, dari belakang saudaraku ya, dari depan ke belakang. Itu bisa menggunakan saudara, perkirakan berapa panjangnya gedung saudara itu tadi. Yang penting saudara menggunakan ukuran itu antara 50 sampai 55 jarak antara pipa ke pipa. Nah, begitupun juga yang bagian di bawah. Kalau yang jaraknya berapa bang? Jaraknya antara pipa dengan di bawah baris yang kedua, atau dari bawah ke atas baris yang kedua, baris yang kedua. Di situ saudaraku bisa menggunakan jaraknya sekitar 60 sampai 70 cm. Itu jaraknya. Beda kalau jarak yang kiri kanan, umpamanya ini lubang pipa. Dari sini saudaraku 50 bisa 55. Baru selesai itu tarik lagi kabel, pasang lagi di sini pipa saudaraku ya, pipa lagi di sini seterusnya. Nah, kalau umpamanya jarak yang di bawah, luruskan saja yang di atas dengan di bawah. Karena banyak macam cara memasang pipa paralon, pipa ventilasi angin, ventilasi udara,
saudara kita di lapangan. Ada juga yang menggunakan 4 inci hanya satu baris, tidak apa-apa. Kalau pipa 4 inci paralon saudaraku, bisa saudara menggunakan cukup satu. Yang penting jaraknya cukup begitu 60, maksud saya 60 bisa, 65 bisa. 4 inci kan itu banyak udara yang masuk. Tidak apa-apa satu. Tetapi dilihat di situ saudaraku ya, tingkatan hawa di daerah saudara kalau panas, usahakan jangan terlalu jarang. Usahakan agak mepet-mepet sedikit. Ambillah di situ umpamanya 60. Nah, jangan ambil 70. Itu. Kalau pipa 3 inci paralon ya. Nah, itu pesan penjelajah 75 saudaraku, supaya udara yang masuk di dalam ruangan RBW saudara itu supaya itu ada hawanya sejuk. Apalagi kalau umpamanya ruangannya itu tidak lembab, di sini biasa terjadi sarang pecah kalau ada saran. Walet sulit tinggal kalau panas. Begitupun juga kalau suhunya tidak terkontrol, sama saudaraku ya. Nah, yang kita ini cari gimana caranya supaya ini suhu yang masuk di dalam ruangan RBW itu sejuk dan kelembaban tercapai, dia mendapatkan bahasa kelembaban dari air, airnya dia menyatu. Apabila dia menyatu, itu yang dicari walet di dalam ruangan RBW. Nah, itu pemahaman saudara kita itu hanya memahami bahwa yang penting ventilasi terpasang. Karena banyak saya lihat saudaraku ada memasang itu baku mepet, ada juga terlalu jarang. Padahal tujuan itu ventilasi saudaraku berguna sekali untuk walet. Tetapi saudara itu hanya gitu, hanya biasa mencontohi. Ya, itu usahakan. Karena itu saya mengatakan kalau bagian di dalam, kalau sudah pasang elbow, nah itu saudara sambung karena itu digelapkan ruangan. Nah, makanya selalu saya katakan usahakan gunakan pipa warna abu-abu agar supaya di dalam ruangan RBW itu gelap, namun ada cahaya tetapi reman. Nah, itu yang kita lakukan saudaraku ya. Langkah-langkah itu yang kita lakukan supaya walet ini dia bisa mendeteksi dalam ruangan RBW. Nah, suhunya bagus, sejuk. Begitu juga kalau umpamanya lembar di dalam bagus, airnya itu dingin. Nah, kalau sudah menyatu itu saudaraku, apalagi kalau ruangannya sudah gelap. Nah, itu terutama saudaraku sudah aktif gedungnya ya, sudah dimulai on perdana, jangan saudara keluar masuk karena fatal sekali bagi walet saudaraku. Itu usahakan kalau sudah mentok di situ sudah jadi, usahakan saudara bersabarlah karena memang di dunia perwalet saudaraku itu butuh kesabaran ya. Jadi itulah pemahaman, namun sedikit singkat kata ini saudaraku saya jelaskan mengenai adanya pipa antara jarak dan modelnya pipa apa yang kita gunakan saudaraku, apakah 3 atau 4 inci, semua jadi ya saudaraku ya. Jadi silakan lanjutkan pekerjaan saudara. Kalau seumpamanya saudara membangun gedung rumah walet dan di situ saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa ventilasi di RBW. RBW itu berarti rumah burung walet, rumah bangunan walet, itu bahasa RBW ya saudaraku ya. Nah, jadi apa yang ditanyakan saudara itulah yang saya akan jawab dengan secara mendetail sesuai dengan pertanyaan saudara, itulah jawabannya tadi. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Yang manusia itu saudaraku letaknya kesalahan ya, kekurangan manusia, tetapi letak kesempurnaan itu yang menciptakan segala isi alam ini, dunia dan isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku. Mantap.